Saya Diam Tonton akan merekap film berjudul Man. Film horor Inggris yang sayang kalau Anda lewatkan. Spoiler di depan dan selalu berhati-hati. Semoga kita semua sehat dan selalu menjaga kesehatan. Saya berharap kalian semua menyukainya. Film dimulai. Arthur Marlowe memutuskan menghabiskan liburan sendirian di desa kecil Cotson, menyusul bunuh diri suaminya James. Dalam kilas balik terungkap bahwa Arthur muak dengan pelecehan dan manipulasi emosional James, bermaksud menceraikannya, membuat James mengancamnya dengan bunuh diri. Setelah James memukulinya, Arthur menguncinya, mengeluarkan dari flat sebelum menyaksikan dia jatuh dari balkon lantai atas ke kematiannya. Sebagian tertusuk oleh pagar. Arthur tiba di rumah bangsawan luas yang dia sewa dan disambut oleh pemiliknya, Godfrey. Dia kemudian berjalan-jalan di hutan dan menemukan terowongan kereta api tua yang tidak digunakan. Sesosok muncul di ujung terowongan dan mulai berjalan ke arahnya, tetapi dia berhasil menghindarinya. Mencapai lapangan terbuka, dia mengambil gambar sebuah bangunan yang ditinggalkan dengan teleponnya. Secara tidak sengaja menangkap seorang pria telanjang berdiri di dekatnya dan menatapnya. Kemudian selama panggilan video dengan temannya Riley, Arthur memperhatikan pria di kebunnya dan memanggil polisi. Pria itu ditangkap dengan salah satu petugas yang menangkapnya tampak seperti Godfrey. Setelah itu, Arthur mengunjungi sebuah gereja di mana gambar Green Man dan Selana manggung diukir pada font, dan bertemu dengan seorang anak laki-laki dan seorang pendeta yang memiliki kemiripan dengan Godfrey. Anak laki-laki itu memanggilnya Jalang ketika dia menolak undangannya untuk bermain petak umpet, dan pendeta menyindir bahwa Arthur mungkin sebagian disalahkan atas kematian James karena dia tidak mengizinkannya untuk meminta maaf. Kesal, dia pergi ke pub desa atas rekomendasi Godfrey. Ada beberapa pelanggan di pub dan mereka bertender semuanya menyandang penampilan Godfrey. Godfrey juga ada di sana. Polisi yang mirip dengannya tiba beberapa saat kemudian. Polisi memberitahu Arthur bahwa pria telanjang itu telah dibebaskan tanpa adanya dasar hukum untuk menahannya, yang membuatnya tidak percaya dan kecewa. Dia menghubungi Riley tentang perkembangan hari itu, dan Riley setuju untuk pergi ke desa di pagi hari sehingga Arthur dapat melanjutkan liburannya di pondok. Saat Arthur mencoba mengirimi Riley alamatnya, layanan ponselnya berulang kali terputus. Dia melihat polisi di kebunnya, tapi sesaat lampu berkedip. Dia berubah menjadi salah satu pelanggan pub dan kemudian mengejarnya di dalam rumah. Arthur membela diri dengan pisau sebelum jendela pecah di dapur. Godfrey tiba dan menemukan bahwa jendela pecah disebabkan oleh seekor burung gagak yang kemudian dia matikan dengan mematahkan lehernya. Saat Godfrey pergi ke taman untuk memeriksa calon penyusup, dia digantikan dengan pria telanjang yang mengejar Arthur
lagi. Ketika dia mencoba meraih tangannya melalui kotak surat di depan pintu, Harper menikam lengannya. Dia berhasil menarik lengannya bebas. Pisau tertancap merobek lengannya menjadi dua dalam cedera yang mirip dengan yang diterima James saat jatuh. Baik anak laki-laki dan pendeta muncul di rumah. Masing-masing dari mereka sekarang sama-sama terluka. Pendeta mencoba untuk menganiaya Harper, tetapi dia menikamnya di perut dan meninggalkan rumah. Saat mencoba untuk pergi, Harper menabrak Guthrie. Dalam kemarahan dia melempar Harper keluar dari mobilnya dan pergi, berputar kembali dan mengejar Harper sebelum menabrakkan mobil ke dinding batu di depan rumah. Pria telanjang sekarang dalam bentuk manusia hijau penuh mendekati Harper. Pergelangan kakinya sekarang patah parah dan cocok dengan luka lain di mayat James. Pria telanjang dengan kasar melahirkan anak laki-laki yang pada gilirannya melahirkan pendeta, kemudian Guthrie, dan akhirnya James, memutilasi tubuh mereka. Baik James dan Harper duduk di sofa di dalam rumah dengan dia terus menyalahkannya atas kematiannya. Ketika Harper bertanya kepadanya apa yang dia inginkan darinya, James menjawab bahwa dia menginginkan cintanya. Tak lama kemudian Roy tiba di rumah dan dinyatakan hamil. Terkejut dengan jejak darah yang mengarah ke rumah, Roy menemukan Harper duduk di taman, hidup dan tersenyum ketika dia melihatnya, dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah kesetiaan dan kecintaan seseorang sampai mati pun tidak pernah hilang, karena cinta manusia selalu ada di dalam kehidupan manusia. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.